maaf ya, maaf ya semua ya, maaf langsung kabur dia. Oke, Bang Inilah Juma, gini, Kristen. Inilah Bang Juma. karakter Kristen gini. Ini karakter Kristen. Bang Juma, Karakternya gini. Kristen itu begini. Saya mau menambah. Dengar dulu. Sekarang saya giliran saya dong. Kan kabur kemarin, giliran saya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Enggak, saya mau menambah apa yang dijelaskan. Enggak, nanti aja. Oh, gitu. Nanti Silakan. saja. Silakan, Bang. Oke. Silakan. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Anda kan menerima 13 kitab nih dari Paulus. Pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Kita sapa dulu. Halo Salesius. ya selamat siang Bang Juma. Mas siang juga. Gimana, sudah siap Bang saya Juma? tanya? Baik. Yes, sebentar. Ya, kabar baik ya. Baik. Bagus ya Bang Juma. Belajar sama siapa teman saya itu tadi ya. Ya gitulah Gimana? Bang Juma ya. Mau kabur lagi nanti kalau giliran ditanya. Oh, Lari jangan lagi. diturunkan. Kalau nggak bisa jawab jangan diturunkan. Diturunkan. Oh, Kamu ya. yang kabur. Kemarin nggak bisa jawab. Maaf ya semua ya, maaf langsung kabur dia. Oke, Bang Inilah Juma, gini, Kristen. Bang Inilah Juma. karakter Kristen gini. Ini karakter Kristen. Bang Juma, Karakternya gini. Kristen itu begini. Saya mau menambah. Dengar dulu. Sekarang saya giliran saya dong. Kan kabur kemarin, giliran saya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Enggak, saya mau menambah apa yang dijelaskan. Enggak, nanti aja. Oh, gitu. Nanti saja. Silakan Bang Oke. Juma, silakan. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Anda kan menerima 13 kitab nih dari Paulus. Pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Oke, jadi Rasul itu Bang Juma, itu mereka menerima wahyu. Ya, kita buka ya. Silakan. Jadi semua Rasul itu pasti mendapat wahyu dari Allah. Maka apa yang mereka tulis itu adalah benar. Silakan. Karena mereka sudah mendapat. Jadi Paulus mendapat. Dengar dulu. Tunjukkan dalilnya. Ya, Elohim, Paulus. Tuhannya Yahudi, memberi wahyu kepada Om Paul. Silakan. Bentar Bang Juma ya. Ya. Karena Kristen itu dari sana, bukan dari Yesus. Ya, gak apa-apain. Kisah para Rasul 9 Bang Juma ya. Iya, tunjukkan. Dengar dulu. Kisah para Rasul 9. Saya baca ya. Iya. Kisah 9. Oke Bang Juma, ini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus
untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, oh ini tentang salah berarti Bang Jumaya, tentang perjalanan juga. Bentar. Sebentar Bang Jumaya, sorry salah. Berat nih, lawan Bang Juma memang berat ini. Oh, Galatia Bang Juma. Sorry ya. Galatia 1 Bang Juma ya. Kita buka di Galatia 1 ya. Galatia 1. Galatia 1 ayat 11 kalau tidak salah Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Galatia 1. Ini ya, ini di Galatia 1-nya, ini salam dari Paulus ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia juga, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ya, jadi ini yang didapat oleh Paulus, Bang Juma. Wahyu mana pernyataannya dari Elohim, Tuhannya Yahudi memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana dalilnya? Ini kan yang saya baca ini kan wahyu yang diterima oleh Paulus. Artinya kan yang diterima oleh dia ya ini. Kan ya, mana dalilnya bahwa Elohim itu yang memberikan wahyu kepada Paulus itu mana? Oke. Di ayat 11-nya Bang Jumaya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu ayat 11 Bang Juma. Ya, mana? Jadi, itu wahyu dari Elohim? Wahyu dari Elohim Tuhannya Yahudi yang kumaksud. Jadi ini wahyu yang dia terima. Ya. Dari mana? Karena wahyunya dari mana? Ini kan tadi dari Yesus Kristus kan toh. Loh, Yesus tidak pernah menyampaikan wahyu kepada Paulus. Gak pernah. Ini. Dia itu pengakuan Paulus. Iya, itu dia kan. Nah, sekarang sebab itu ya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa itu pengakuan Injil Paulus kan? Iya, bahwa Injil yang saya tanya, beritakan itu bukan yang saya tanya manusia. Dari Elohim. Yang karena dari Elohim. Yesus sendiri menerima dari Elohim, Musa dari Elohim, semua dari Elohim. Sekarang Paulus dari Elohimnya mana? Dia kan mengatakan, aku berbicara apa yang kukatakan kepadamu bukan dari firman Tuhan, tapi atas kehendak sendiri sebagai orang yang bodoh dan ingin bermegah. Karena di suratnya dia diterangkan begitu. 2 Korintus itu kan
ada tadi saya baca tadi tuh bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah berasal dari Yesus Kristus, yaitu Sang Bapa itu tuh ya, dari Allah Bapa itu. Kan Yesus gitu, tidak pernah bertemu dengan Paulus mengajarkan firman. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 3 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di situ nggak ada Paulus. ya gini Bang Juma ya. Kita coba kembali ke kisah para rasul 9 tadi ya. Ya. Ini di ayat 4 ya. Ayat 3. 9 ayat 3 ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mana ada Yesus? Dengar dulu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dia bilang itu toh. Yesus bilang itu, yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus ya. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya dia berbicara langsung dengan Yesus ini Bang Juma. Yang saya tanya Elohim, Pak, bukan Yesus. Yesus itu saja masih menerima firman. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang saya tanya, bukan dari Yesus, dari Elohim. Karena iblis pun bisa mengaku Yesus, tapi iblis tidak bisa mengaku Elohim. Biasa iblis itu mengaku Yesus bisa. Mana dalilnya? 13 buku loh. 13 buku karangan Paulus ini kalau tidak terbukti dari Elohim, ayo. Ya, kita buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose lagi. Ya, saya mau mengatakan itu Yesus sama Allah itu seperti apa? Kolose lagi. Ya, Kolose 2 ayat 9 ya. Bang Juma bisa baca. Kolose 2 ayat 9. Sebab segala kepenuhan dan dengar dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di dalam tubuh jasmani Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Maksudnya apa itu? Nanti kalau Bang Juma bertanya mana firman dari Elohim, ya ini Bang Juma. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, yang didetein Maria itu Elohim. Dengar dulu. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Elohim itu juga. Kata ini. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk ia katakan, ia sampaikan. Ya betul. Memang dia itu kan wujudnya kan manusia toh, makanya dia bilang begitu. Ya toh. Makanya ini Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas Bang Juma. Sebab itu kata siapa? Sebab di dalam dialah kata Paulus kan toh. Kata Paulus, berarti yang saya tanyakan bukan Paulus, Elohim yang kutanya. Elohim. Sebab di dalam dialah berdiam secara percuma justru kepenuhan kealahan. Bagaimana artinya Anda di bisa dalam Yesus itu ada penuh kealahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan seorang pendusta membenarkannya dengan dustanya? Bagaimana Anda bisa membenarkan seorang pendusta dengan dustanya? Gimana ceritanya? Itu kan karangannya sendiri. Justru itu yang saya pertanyakan. Di mana Elohim pernah berfirman kepada dia? Anda membawa dari dia. Yang berbicara dengan Paulus itu kan Elohim itu toh. Menurut siapa? Itu tadi di dalam dia itu berdiam. Mana firman Elohim? Mana firman Elohim di seluruh surat Paulus? Mana firman Elohim?
Itu kan cuma karangan Paulus sendiri. Yang kutanya, firman yang diterima oleh Paulus ini dari Elohim, mana dalilnya Elohim berfirman kepada Paulus? Tadi kan itu Elohim itu sudah ketemu Paulus. Masa dia Di berfirman mana? lagi? Itu ungkapan Paulus sendiri menuliskan surat Di di dalam kisah tubuh para rasul. Yesus. Kisah para rasul, Bang Juma. Kisah para rasul 9. Yang Yesus itu tidak berkata-kata dari itu dirinya Elohim sendiri. itu berbicara langsung dengan Paulus. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya Elohim yang berfirman kepada Paulus. Iya, ini tuh kisah para rasul 9. Yesus Itu bertemu catatan langsung Lukas. Catatan Lukas menceritakan Aduh. Yesus datang kepada Paulus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus masih menampakkan diri sebelum kedatangannya yang kedua? Ini ayatnya ini jelas, Bang Juma. Aku nggak ngarang loh. Ini kisah Itu para Lukas rasul. yang mengarang, bukan Anda yang ngarang. Lukas. Kisah para rasul ya. Kisah para yang rasul saya 9 tanyakan, ini. Ya, yang saya tanya, Nah. Elohim berfirman kepada Paulus itu tertulis di mana? Aduh, ini kan kisah para rasul 9 nih. Elohim itu ketemu langsung dengan siapa? Paulus. Di mana Elohim bertemu dengan Paulus? Ini kan Yesus tadi toh. Yesus, kenapa Yesus? Kan makanya saya Kenapa? angkat Kolose 2 ayat 9 tadi. Maksudnya maksud Anda anak bayi yang digendong Maria itu Elohim. Aduh, kembali ke Maria lagi. Lah iya kan Kolose 2 nomor 9 yang Anda maksud. Kolose 2 ya. Jangan ke Maria dulu. Kolose 2 itu kan berarti mengatakan di dalam digendong tubuh. dinetein. Dengar dulu. Yang dinetein Maria berarti Elohim. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya. Berarti Elohim berwujud dibunuh. manusia. Elohim dibunuh. Elohim yang berwujud manusia. Di mana dalilnya Elohim berwujud manusia itu dalilnya di mana? Berwujud manusia toh. Di mana dalilnya Elohim Iya. berwujud manusia? Di mana dalilnya? Yesus itu di dalam diri Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Di mana kealahan itu? Baca cuma Kolose terjemahan 2 itu. Indonesia doang. Baca Kalau Anda Kolose 2 membaca itu. Kolose, kalau Anda membaca Kolose, itu Theos bukan Allah. Theos, dewa. Itu baru Di betul. Di dalam tubuh kejasmanian. Yesus kepenuhan kedewaan, itu betul. Di dalam Tapi tidak kepenuhan Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi bayi. Dewanya orang Athena, dewa Roma, orang Roma pernah menjadi bayi, menjadi dewa, menjadi manusia. Jadi jangan ngibul. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini saya angkat ayatnya tadi. Anda membawa dewanya Roma yang pernah jadi manusia. ini Yang angkat. saya tanya, saya tidak mau berasumsi, Bang Juma. Saya baca ya, Alkitab. Anda berasumsi. Anda menuduh Tuhannya Yahudi yang menjadi dewa. Bukan. Anda berasumsi. Saya baca yang ada dalam Anda Alkitab, berasumsi Tuhannya Dalam Alkitab Yahudi. saya ini. Tuhannya Yahudi menjadi dewa. Yang saya tanya bukan dewa. Kalau dewa saya sudah Alkitab saya, Bang kenyang. Juma. Krishna, Atis, Zeus. Saya kenyang kalau Kristen punya ajaran. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi. Yod-He-Vav-He berfirman kepada Paulus sampai 13 bukunya itu di mana? Ini saya sudah baca ayatnya tadi. Itu Yesus, Pak. Yesus. Iya, Yesus itu di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Enggak urus. Berdiam. Enggak urus, itu kepenuhan konsep kealahannya. itu konsep yang ada dibangun Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Ya udahlah. Udah, yang Bang, saya kalau- tanya, yang saya tanya, Elohim, Anda tahu Elohim? Yang Anda tahu jelas, Elohim?
Ya, Tuhannya jelaskan. Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi Ya. yang berfirman kepada Abraham, yang Ya, berfirman jelaskan. kepada Musa. Apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini ayatnya saya sudah baca, Bang Juma. Jangan Anda bawa ajaran pagan. Saya tidak tanya pagan, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Ini ajarannya Yang berfirman Yesus, di situ, yang berfirman di situ Theos. ya udah. Gini Bang Juma, jangan memberi emas ya, jangan memberi makan emas kepada babi ya. Karena apa? Dia pasti akan menginjak. Bagaimana Anda mau memberikan emas sedangkan yang Anda punya cuma tai babi? Artinya apa? Tai babi Anda anggap emas. Jangan salah, tai babi Anda anggap emas. Anda mengatakan jangan kau berikan emas kepada babi, sementara yang Anda punya tai babi. Bagaimana Anda menganggap Kolose? Anda menganggap Kolose, Anda menganggap kisah para pewarta sebagai emas. Surat kabar pun tidak. Apalagi emas. Yang dimaksud emas itu, Pak, yang dimaksud emas itu, bar yang kudus itu, mutiara itu adalah Taurat. Bukan surat kabar dari barat. Bang Juma ada Tauratnya. Orang Yahudi punya. Nah, Bang Juma tahu nggak? Kitabnya Yahudi. Saya bukan Kristen yang suka ngambil kamu punya disuruh orang. beriman pada Taurat loh. Beriman kalau pernah ada datang Torah kepada kaum Bani Untuk Israel, apa? bukan kepada saya. Untuk kaum apa? Bani Israel. Berarti kamu menolak perintah sebagai Allah. petunjuk dan rahmat kepada mereka. Iya. Kamu menolak. Ada nggak? Lah itu kitabnya orang Yahudi, kok tanya saya? Loh, kenapa kamu pakai pondasi iman? Lah, saya beriman Tuhanku pernah mengutus Nabi Musa memberikan Torah kepada Bani Israel. Anda kalau sudah keteteran jangan lari kemana-mana. Botak, Injil dan Zabur. botak. Paulusmu itu pengarang bebas. Paulus itu pengarang bebas penyesat. Nangis kau kan? Nangis. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Serigala berbulu domba. 2 Petrus 2 nomor 1 yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tidak bisa kau buktikan kalau Paulus menulis 13 buku itu adalah firman Elohim. Lari ke Kolose 2:9, lari ke Kisah Para Rasul 9. Memalukan. Kalau Al-Quran jelas, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jelas Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah benar-benar adalah berita gaib yang Nabi Muhammad terima dari pencipta langit dan bumi, bukan pengakuan sendiri. Aku menerima wahyu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Allah sendiri yang menerangkan. Nabi Muhammad itu bukan pembohong, bukan pendusta. In huwa illa wahyu yuha. Itu baru betul. Paulus, apa kata Paulus di dalam kitabmu sendiri? Dia mengatakan apa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, bukan aku berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Orang bodoh. 2 Korintus 11:17, orang bodoh. Syukran. Belum lagi ketika dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, apa katanya? Jika kebenaran dewa semakin melimpah oleh karena kebohonganku. Jika kebenaran Tuhan semakin melimpah karena kebohonganku, semakin melimpah, mengapa lagi aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kau dihakimi sebagai orang berdosa karena kau berbohong, tuyul. Dia sendiri yang mengakui. Datang si botak ingin membela Paulus, tapi Paulus mengaku dia bohong.
Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi 1:18, meski dengan mengelabui, meski dengan palsu, niat palsu, semangat palsu, propasis. Jadi apa yang dituliskan Kolose 2 adalah semangat palsu, pret. Botak. Kau ingin menipu, ini Kolose 2. Kalau kita masuk di dalam original teksnya, menangis kau. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan kedewaan. Yesus penuh dengan dewa. Mampus. Panipu. Oke, saudara-saudara, silakan. Dinda Dio ada monitor atau yang lain, silakan boleh naik. Saya izin ibadah dulu. Menangis kau kan, menangis kau botak, menangis. Masih mau kau datang besok. Kau curang kemarin, begitu mau ditanya kabur. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Saya Masyaallah, ibadah dulu. Kandaku. Iya Kanda. Ibadah fungsinya. Bukan untuk menyiapkan jalan, menyiapkan tempat. Nggak ada pun fungsinya orang yang keluar dari kubur itu, nggak ada bang. Apa fungsinya orang keluar dari kubur selain menakut-nakuti muridnya Yesus? Nggak ada lagi. Yang kedua fungsinya adalah fungsi keduanya. Kami punya Enggak. apa itu kepercayaan bahwa dia bangkit itu memenangkan. Menangkan apa? Apa yang dimenangkan? Dia itu menang Apa? mengalahkan maut. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan aja dia menang. Tapi fungsinya untuk manusia apa? Ya fungsinya untuk manusia kan. Bagi yang percaya kepadanya pasti dia akan selamat. Bagi yang percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur ini akan selamat. Dia percaya kepada Ada dalil? Yesus. Ada lain, bukan. Bukan cuma dalil, Jangan Anda banyak sekali di sini. jangan Anda campur adukkan itu. Ini yang sedang kita bahas adalah makhluk yang mati terkutuk lalu keluar dari kubur, fungsinya apa? Itu loh bang. Dan memang sebelum dia lahir itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Bukan Apalagi sekedar ini? dia mengaku-ngaku. Apalagi ini jurus paling andal ini. Kalau sudah keok, tidak bisa membela makhluk yang dikutuk Tuhan yang keluar dari kubur ini, larinya ke kitabnya Yahudi. Itulah Kristen hebatnya. Kitab Yahudi dengan kitab Kristen itu sama. Cuma bedanya mereka tidak mempercayai. Sekarang siapa yang pemilik? Yahudi atau Kristen? Kristen atau Yahudi kan mereka hanya memiliki kitab Taurat. Tapi kami kedua-duanya Taurat dan Injil. Sekarang siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? 2 Petrus 2, apa katanya di sana? Sebagaimana nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah umat Tuhan, sedemikian juga di tengah-tengahmu muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran asing yang menyesatkan. Siapa yang memasukkan? Siapa yang mengajarkan? Menceritakan tentang kedatangan nabi palsu yang akan datang. Tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Tidak ada itu, tidak ada. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ya. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini Yahudi. Berarti orang di luar Yahudi datang kepada Yahudi memanggil nama Yesus Tuhan. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan di luar Yahudi? Islam atau Kristen? Jadi tergantung bahasanya bang. Allah penyelamat, itu arti nama Yesus. No. Penyelamat. Karena nama itu yang diberitakan malaikat kepada Yusuf. Tidak ada. Kalau Yesus tergantung. Kalau sus dalam bahasa Latin itu Y dan sus itu beda.
Ye dan sus itu dua penggalan kata. Jangan, tidak usah masuk ke situ pengertian itu. Karena kalau masuk di pengertian namaku juga hebat, Bung. Nur Alim. Saya boleh tanya sama Bang Suma ya? Saya belum tanya. Tadi katanya satu arah diajak. Kan saya meminta melengkapi dulu, baru saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Oke, enggak, akui dulu yang tadi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah tanda dari pengikut nabi palsu. Islam atau Kristen. Tidak ada tertulis di Alkitab itu. Saya tunjukkan dalilnya, boleh? Di Alkitab. Iya. Karena Di kami Bible orang maksudku. Kristen itu sejak sekolah minggu itu sudah menguasai Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Wih, kalau pemakannya ini Kalau di Islam kan orang yang tahu baca Arab yang bisa dibodohi saja. Kitab Anda bahasa apa aslinya? Bahasa Indonesia. Aslinya. Iya, tapi kan sudah diterjemahkan. Aslinya yang saya tanya. Aslinya itu bahasa Yunani. Anda bisa? Tapi kan ini diterjemahkan. Saya nggak tanya terjemahan. Kalau orang Indonesia terjemahannya diambat semua kalau terjemahan Al-Quran. Yang saya tanya, Anda bisa bahasa asli kitab Anda? Ya, saya tidak belajar. Kami tidak mau belajar itu kan. Saya bukan orang. Apaan tuh? Saya orang Manado toh. Saya orang Manado. Masalah generasi. Itu saja Ada masalah. pertanyaannya. Ulang dulu, kesimpulkan dulu baru pindah ke bertanya tentang Islam. Apakah Anda sudah mengakui bahwa tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Di situ Yesus Katanya- berkata. Yesus berkata, saya jelaskan. Yesus di situ berkata begini. Hati-hati dengan nabi palsu yang akan datang karena mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengatakan bahwa akulah Yesus. Dengan mereka bisa menyembuhkan, bisa berbuat apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi nyatanya dia itu bukanlah Yesus, tapi nabi Nah, palsu. siapa itu? Islam atau Kristen itu yang menyembuhkan Iya. pakai nama Yesus? Maksud itu pesan Yesus kepada kami agar supaya jangan sebarang mempercayai siapapun yang Sekarang pertanyaan saya, yang menyembuhkan orang pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Tetapi kan itu maksudnya bukan mulai. bukan semua orang yang menyembuhkan. Adapun Mulai yang dari buahnya nabi palsu itu bisa mengobati orang pakai namaku, mengobati orang pakai nama itu. Itu Islam atau Kristen? Yang Kamu salah mengobati narasikan itu arti buah ya. buah itu pengajaran, batang Iya, itu nabi. Nah, dari buahnya, dari pengajarannya, artinya orang itu memakai nama Yesus mengobati orang. Itu Islam atau Kristen? Kalau mau diambil daripada buah yang baik ada di Kristen. Nah, sekarang yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus siapa? Ya itulah mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi Iya. bukan semua orang yang dikatakan dia. Berarti buah nabi palsu itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Ya di Kristen itu tidak ada nabi palsu. Buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, mengobati orang pakai nama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Dalam nama Yesus. Itu di mana? dikategorikan bahwa ada orang yang menyamar. Tetapi kalau memang Ya, itu di Islam atau di Kristen, Abang? Di Islam atau di Kristen? Kalaupun dia menyamar berarti bukan Kristen. Kalau dia menyamar, Sekarang Rusuli Lubis mengusir setan pakai nama Yesus, itu Islam atau Kristen dia? tapi kan itu diberi Tuhan kuasa kepada dia. Iya, sekarang saya tanya, dia Islam atau Kristen? Saya tidak tahu, tapi intinya kalau dia percaya kepada Yesus, Inilah pengaruh karakter makanan. Masa nggak tahu? Ditanya, kenapa kau makan? Itu kan sendiri. Dia mengatakan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang penting aku kenyang. Kan begitu, Bang. Bang Suma ngerti bahasa. Begini. Oh, mengerti, makanya saya paham. Arti buah. Apa Pengajaran. yang
Ajaran pengajaran, itu dilihat dari hasil. Saya ambil Hasil. contoh saya. Buah Sayang, itu saya ambil hasil. contoh. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Irak, itu hasil apa? Enggak ada Bukan begitu. hasil ajaran. Tidak ada begitu. Itu buah itu. Dari buahnya memanggil Yesus Iya. Tuhan. Ah. Itu kan dari ajaran, sehingga saling membunuh. Sekarang saya tanya, dari buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, itu di mana? Di Bukan Islam atau saya. di Kristen? Seharusnya Anda mengerti. Hasil daripada ajaran itu kalau baik berarti buah itu baik. Di situ di kitab Anda dijelaskan buah dari nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Nah, saya tanya, di mana Yesus dipanggil Tuhan, di Islam atau di Kristen? Tapi kan hasilnya bagus. Orang-orang Kristen tidak buat Apanya yang bagus di Kristen? orang Kristen tidak buat honor. Kristen itu semua aman. Yang menjajah Nusantara 350 tahun itu agamanya apa? Tanyakan negaranya dong, bukan agamanya. Tanyakan negaranya, bukan Agamanya apa? Kok negaranya pula? negaranya. Agamanya apa? Ya. Kalau saya tahu kalau Jepang itu agamanya apa ya? Saya nggak mau tahu. Sekarang yang menjajah 350 tahun itu agamanya apa? Saya tidak Itu buahnya. tahu mereka apa itu. Itu buahnya. Kau bilang. Nah, saya kembalikan itu buahnya. Padahal buahnya di situ nggak begitu. Buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dua, mengusir setan tiga, bermujizat pakai nama Yesus empat. Itu buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini di Islam atau di Kristen? Ya kalau saya yakin di Islam karena di Suriah sana, di Yaman di sana, di Iran itu ketemu. Inilah kalau babi bang mempengaruhi karakter, gitu abangku. Bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Suriah dibilangnya, kalau di sana ada perang di Suriah, orang Islam tidak mengobati orang kena peluru dengan nama Yesus. yang mengobati pakai nama Yesus pasien Suriah itu ya. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu, Cahayu. Daripada Anda semakin malu, mending Anda turun, kan gitu. Ya toh? Begitu saudara-saudara. Jadi sederhana, sehat itu sederhana, waras itu sederhana. Sederhana. Untuk kemudian membuat saudara-saudara kami berpikir dengan sehat, ya jelas. Cobalah gunakan data, gunakan akal, berdiskusi dengan baik. Insya Allah kalian bisa dilembutkan hatinya, bisa dapat hidayah. Halo Juma. Tapi kalau kalian masih menggunakan Bang. karakter yang kalian makan, aduh, sehat-sehat. Apa Pasti hubungannya begitu. dengan makan Juma? Nabrak sana, nabrak sana, nabrak sini. Itu salah satu hikmahnya kenapa manusia dilarang makan Apa babi. tadi itu ciri-ciri itu gimana itu? Buka kameranya, silakan. Ciri-ciri Anda itu di sudah- mana tadi nabi-nabi palsu itu? Buka kamera dulu biar abang ini ajarin. Apa Matius kata? Matius 15 tadi ya? Buka kamera dulu biar abangmu ajarin. Ayo, Bang, buka Hati-hatilah kamera. pada hari-hari terakhir. Ini sudah hari terakhir kayaknya. Gimana? Ah. Tamkan dulu kata-katanya jalan. Hari-hari terakhir itu hari-hari di mana Yesus akan terangkat ke langit. Beda lagi kalau hari terakhir yang kamu maksud penghakiman, Yesus datang kedua kalinya. Hari terakhir banyak orang memanggil dia Tuhan. Siapa dia? Apakah keturunan umat Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya bukanlah. Keturunan kalian lah itu yang akan bertemu dengan hari kiamat.
yang memanggil Yesus Tuhan, kan gitu. Silakan Ibu Isya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Silakan. Nggak ada permintaan, Adinda Dio. Kalau belum ada permintaan, ada yang naik. Izinkan, mana tahu dia mau daftar umroh gitu. Adikku nanti sedikit lagi naik ya. Sudah asar di sini. Halo, assalamualaikum, semangat asar. Assalamualaikum, salam dari Tanah Lampung, abangku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun abang menyapa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Makasih abang. Saudara-saudaraku di Lampung semuanya sehat-sehat ya. Halo saudari Novita. Halo. Halo. Ada masalah rumah tangga kah? Naiknya ke sini kok di sini jadi tempat nongkrongnya. Kalau menongkrong itu di warkop, Mbak, jangan di sini. Di warkop. Halo, semangat asar. Halo. Semangat asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Semah? Baik. Ada yang Kristen, saya Bang. mau tanyakan terkait dengan pertanyaan orang Kristen ke saya. Saya Muslim Bang, tapi ada pertanyaan dari orang Kristen yang bisa saya jawab. Jadi saya mau lemparkan ke Abang Suma supaya dipaparkan di sini supaya mereka bisa memahami. Katanya dia bertanya sama saya begini. Katanya Tuhanmu itu maha kuasa atas segalanya. Sekiranya Tuhanmu itu mampukah menciptakan sebuah batu besar yang tidak bisa dia angkat? Itu aja pertanyaan saya Bang Suma. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus menciptakan batu kalau pertanyaan logika konyol begitu? Harusnya, mampukah Tuhanmu yang maha kuasa menciptakan Tuhan yang jauh lebih maha kuasa dari dirinya? Nah, itu baru keren. Itu baru keren. Mampukah Tuhanmu menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya? Nah, itu pertanyaannya harusnya, kok batu pula? Jawabannya adalah segala sesuatu yang dicipta namanya ciptaan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, berarti Tuhan tidak maha besar. Berarti ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Dan kalaupun itu harus Anda paksakan secara logika, maka yang dicipta yang jauh lebih besar dari apa yang besar, itu ciptaan statusnya. Karena diciptakan. Sama seperti kalau batu besar sekali, atau manusia yang diciptakan besar sekali, maka tetap saja statusnya ciptaan. Kalau manusia yang begitu besar sekali diciptakan oleh Tuhan, hanyalah ciptaan. Lalu bagaimana dengan yang digendong yang kecil sekali diletakkan begini? Pikirlah itu pakai akal. Kalau manusia yang besar sekali diciptakan oleh Tuhan, tetap saja namanya ciptaan. Jangan batu Bang, karena kalau batu nanti jadi pondasi, nanti dia jadi pondasi. Bukan jadi Tuhan kalau jadi pondasi. Manusia yang besar sekali tetap saja namanya ciptaan. Apalagi kalau manusia yang
kini dijabela bab. Oh iyo iyo iyo. Cu. Pikirlah itu. Cara apa ini? Enggak, tadi ada orang bertanya, ada Tuhan menciptakan batu yang lebih besar. Pertanyaan konyol dari negeri dongeng kepada saudara saya Muslim. Saya kira begitu sementara. Ya, kita tutup dulu sore hari ini. Sebentar malam lagi kita akan jumpa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa diterima dengan baik. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Adam. Baru saya. Tinggal aja di sini sendiri. Kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan Dinda weh? Astagfirullahaladzim. Naikkan kembali. Allahu Akbar, Masya Allah. Dindaku ini, aduh. Naik Dinda dia. Saya ibadah dulu sebentar. Dia teman saya. Dia itu Ria Jenaka. Enggak asik kali Momot, ganti Momot lah. Siapa itu? Enggak. Beliau guru saya. Beliau naik sebentar lagi ke sini. Saya mau ibadah dulu, saudaraku. Saya mau ibadah. Saya harus ibadah dulu. Habis itu Iya. kita kumpul Kan lagi ya. satu orang bang. Ini beliau, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam. Nah, kok kira benar kan? Bang Dio, salam kenal Bang Dio. Saya kasih pucat ke mukanya dulu Adam toh. Diskusi aja dulu sebentar. Bang Adam. Iya. Salam kenal Bang Adam. Beliau Kira baik, Bang Mam. beliau kurang ajar. Enggak sapa-sapa lagi. Enggak, beliau guru saya. Saya tinggal dulu ya, bentar ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Habis ini kita lanjut lagi tema kita ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman sebentar aja kok. Saya ibadah. Bang Dio, salam kenal dari Papua bang. Ya, salam kenal Bang dari Salam. Jangsel. Ini bang, sebenarnya apa? Saya perkenalkan diri dulu kan. Sebenarnya ini saya pelawak. Cuman sepertinya menghibur orang lain juga kan, ada pahalanya juga kan ya bang. Iya kan? Abang pelawak. Tapi saya dengar Alkitab kan ada sedikit-sedikit juga, makanya saya mau naik di sini mau bertanya atau apapun itulah ya kan begitu. Apa kita lanjut judul ini bang? Begitu. Bebas. Apa gunanya Yesus bangkit? Dia menyiapkan tempat di surga bang untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Menyiapkan tempat di surga. Itu di mana Bang tulis? Oh, saya pernah dengar, saya belum pernah lihat tulisan. Coba saya cari. Wah. Jangan ngomong itu harus punya data. Jangan ngomong dulu baru cari data. Iya siap. Siap-siap tertawa teman-teman, kan dia mau ngelawak. Yesus menyiapkan. Nah, siap-siap ketawa teman-teman. Dia mau ngelawak itu, Bang Adam. Yohanes 14. Oke. Yohanes 14 nomor 23. coba dibaca. Tunggu saya baca. Baca Bang. Tunggu bang, laptopnya hang ini. Yohanes 14 toh? Iya, ayat 2. Siapa ini? Bang Namora ini siapa? Udah tahu kah? Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi Suara kecil ya, bentar Bang, aku pakai headset dulu.
Ya, cek. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di Sebentar Bang Adam. di Yohanes 14 nomor berapa Bang Adam? coba 2 sampai 3. Yohanes 14 2 sampai 3 terus. 14:3-nya begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lanjutannya? Itu Bang. Itu 13-nya. 12-nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut Itu, Bang. Bang. Ayat 6-nya Bang. Ayat Nomor 6-nya. Nomor 6-nya. bukan, ini dulu yang aku tunjukkan Bang. Yo. 14, 2 dan 3. Itu namanya Maksudnya itu kan namanya, maksudnya apa? begini Bang, ya toh. Potong-potong ayat itu. Bukan kan begini, apa gunanya Yesus bangkit? Terus aku jawab Yohanes 14, 2 dan 3. Iya, coba Abang baca sampai nomor Yohanes 14 sampai nomor 6 coba. Saya kalau menurut saya jawaban yang saya 2 ayat itu udah cukup untuk menjawab ini sih. Iya, sebagai apa dia di situ? Enggak, pokoknya sebagai bukan sebagai batik. Kalau begitu pertanyaannya tidak sesuai judul Bang, kan begitu. Bukan soal dia Ya, sebagai apa, sebagai apapun dia itu dia tidak menyangkut judul, dia tidak connect dengan judul kalau pertanyaannya seperti itu. Ya, jawaban Abang itu kan mengambil dari potongan ayat. Bukan Kalau potong, kita- itu baca lengkap 2 ayat itu Bang. Itu kan satu perikopnya kan rumah Bapa, itu satu perikop menceritakan tentang Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Menuju siapa? Menuju Bapa. Coba Abang baca sampai selesai. Sampai nomor 4 sampai nomor 14. Iya, cocok. Ini kan begini, ya kan? Kalau kita Berarti- lihat perikopnya, Berarti yang suka motong-motong ayat siapa? Yo. bukan potong. Maksudnya kan satu pertanyaan kan saya bisa cuman mengutarakan 1 ayat Bang untuk menjawab, kan begitu. Iya, Tidak benar. seperti Itu Tapi oke lah begini. Sebentar Bang Adam. Saya buktikan bahwa teman-teman Kristen ini yang selalu menuduh teman-teman Muslim potong-potong ayat, potong-potong perikop, ternyata kalianlah pelakunya. Kalau potong perikop mungkin, tapi tadi kan bukan potong ayat ya kan. Ayatnya sebetul itu Bang. 2 ayat yang saya baca untuk menjawab sesuai pertanyaan toh. Jadi kalau kan begini, tidak semua satu perikop itu dia masuk untuk satu pertanyaan Bang. Karena bisa saja dalam satu perikop itu ada dia untuk menjawab beberapa pertanyaan atau untuk menerangkan beberapa kisah, kan begitu. Nah, untuk menjawab satu pertanyaan itu ayat lah yang menentukan begitu. Yang penting jangan potong-potong ayat. Nah, tapi kalau kita mau lihat lengkap, ini kan cerita tentang rumah Bapa, bahwa dia memberitahu ada rumah. Nah, dan yang bisa menyiapkan rumah ini, Yesus katanya. Iya kan, kalau abang Adam mau cerdas, Yohanes 14 itu nggak ada kaitannya dengan penyaliban abangku. Bukan. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita
dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.